Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 218. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini semuanya melihat pada Xiaoyan yang telah dipeluk oleh pohon kuno bodhisattva. Mereka yang bisa datang ke tempat ini secara alami memang telah mendengar tentang 3 harta dari pohon kuno bodhisattva itu, dan yang disebut sebagai meditasi di bawah pohon purba bodhisattva mungkin tampak sangat kabur dan juga tidak terdeteksi, tapi potensi yang bisa diberikannya akan membuat banyak orang menjadi gila. Raut wajah dari Jiu Feng kini telah berubah menjadi cukup suram. Dengan karakternya, dia tidak bisa mengendalikan rasa cemburu terhadap seorang Xiaoyan, yang kemudian dia pun mengatakan, bagaimana bisa orang ini mendapatkan keuntungan seperti itu. Senyuman yang biasanya muncul di raut wajah dari Hunyu kali ini juga telah menghilang, dan hatinya sudah tidak setenang biasanya. Hunyu memiliki penyesalan yang cukup besar di dalam dirinya, yang kemudian dia berkata dalam hati, seandainya aku tahu sebelumnya akan menjadi seperti ini, maka aku tidak akan ragu-ragu memanggil para ahli dari dalam klan Gun menggunakan token giok spasial. Jika saja Hunyu tidak khawatir bahwa para ahli dari dalam klan Gu akan turun tangan dan juga ikut campur, dia kemungkinan memang sudah menghancurkan token giok spasial itu dan memanggil para ahli dari klan Hun untuk membunuh Xiaoyan. Karena Xiaoyan bersama dengan klan Gu, maka Hunyu tidak bisa melakukan penyerangan dengan bebas. Bagaimanapun juga, Hunyu mengerti bahwa orang-orang dari klan Gu itu juga memiliki batu token giok spasial untuk memanggil para ahli mereka datang ke tempat ini. Jika mereka pada akhirnya terjerat satu sama lain di dalam pertempuran, hal ini hanya akan menguntungkan salah satu pihak. Namun sekarang penyesalan Hunyu benar-benar cukup besar, dan dia sudah terlambat. Tempat ini merupakan sebuah dunia yang diciptakan oleh pohon kuno bodhisattva dan tidak mungkin bisa untuk menggunakan batu token giok spasial demi memanggil para ahli dari klan Hun. Tatapan mata dari Hunyu segera melihat pada Jiu Feng dan mereka saling menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba saja, Hunyu dan juga Jiu Feng bergerak dengan cukup cepat. Mereka melesat menuju ke arah pohon kuno bodhisattva demi memberikan serangan terhadap Xiaoyan yang ada di dalamnya. Doki yang cukup luar biasa ini juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka berdua, yang dengan sengaja akan menyerang Xiaoyan demi bisa membangunkan orang itu dari kondisi pelatihan di pohon kuno bodhisattva. Melihat pergerakan dari Hunyu dan juga Jiu Feng, ekspresi di raut wajah Sun Er kali ini telah dipenuhi dengan kemarahan. Dirinya lalu berteriak, "Hunyu, Jiu Feng, beraninya kalian!" Sun Er langsung mengeluarkan api berwarna emas yang akan dilemparkan ke arah Hunyu dan juga Jiu Feng. Namun Hunyu dan juga Jiu Feng sendiri tidak peduli dengan serangan yang dilemparkan oleh Sun Er. Mereka tetap memberikan serangan yang cukup menakutkan pada tempat Xiaoyan berada, dan akhirnya dua serangan telapak tangan yang cukup ganas kali ini telah mengenai pohon kuno bodhisattva. Hal ini membuat Hunyu dan juga Jiu Feng langsung tersenyum. Namun tiba-tiba saja mereka berdua bisa merasakan kekuatan yang cukup menakutkan dilemparkan oleh pohon kuno bodhisattva. Akhirnya diar. Kekuatan itu pun mengenai tubuh Hunyu dan juga Jiu Feng, membuat keduanya terlempar dengan raut wajah penuh ketakutan. Kali ini Hunyu dan juga Jiu Feng langsung memuntahkan darah segar. Doki di dalam tubuh mereka seolah-olah langsung menghilang begitu terkena serangan dari pohon kuno bodhisattva. Semua orang yang melihat hal ini menjadi cukup terkejut. Tidak disangka bahwa sebenarnya pohon kuno bodhisattva akan mampu memberikan serangan balasan yang sangat mengerikan. Tatapan mata dari Sun Er kemudian melihat pada Xiaoyan yang masih berada di dalam pohon kuno bodhisattva. Dia menghela nafas dalam-dalam setelah melihat bahwa sebenarnya Xiaoyan tidak terganggu oleh serangan dari Hunyu dan juga Jiu Feng. Selanjutnya, tatapan mata dari Sun Er melihat pada Hunyu dan juga Jiu Feng yang sudah terlempar. Nyala api keemasan ini telah muncul di dalam mata Sun Er. Para ahli dari klan Hun dan juga suku Penik Iblis Surgawi benar-benar cukup terkejut ketika mereka melihat mata Sun Er. Pada akhirnya, mereka pun buru-buru berkumpul dengan Hunyu dan juga Jiu Feng. Melihat situasinya, tampaknya semua orang telah bersiap untuk terlibat di dalam pertempuran besar dengan perbedaan pendapat sekecil apapun. Gu Qingyang yang ada di samping Sun Er dan juga melihat mata keemasan dari Sun Er, tiba-tiba saja dia
Dia mengatakan, Sun jangan gegabah. Bagaimanapun juga, jika klan Hun dan juga suku Pinik Iblis Surgawi bekerja sama, maka pertempuran yang ada di tempat ini akan menjadi pertempuran yang sangat berdarah. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka pertempuran itu sendiri kemungkinan akan membangunkan Xiaoyan dan mengganggunya dari kondisi pelatihan. Sun yang bisa menyadari kekhawatiran di dalam hati dari seorang Gu Qingyang, dia pun hanya bisa menganggukkan kepalanya yang kemudian menarik api emas yang berada di dalam mata Sun Tatapan matanya kini kembali melihat pada Xiaoyan yang masih duduk dengan tenang di dalam pohon kuno Bodhisattva. Hun Yu dan juga Jiu Feng merasa cukup lega ketika melihat Sun tidak memberikan serangan kembali pada mereka. Sambil menghapus jejak darah di sudut mulutnya, Hun Yu dan juga Jiu Feng kemudian melihat pada tempat Xiaoyan berada yang hingga detik ini masih terus terdiam tanpa melakukan pergerakan. Ekspresi gelap dan juga serius kini juga telah muncul di raut wajah mereka berdua bahwa sebenarnya serangan yang telah mereka luncurkan benar-benar tidak bisa membangunkan Xiaoyan dari kondisi pelatihan. Hun Yu dan juga Jiu Feng jelas menyadari kekuatan balasan sebelumnya yang telah mereka dapatkan. Hal itu dilepaskan oleh pohon kuno Bodhisattva dan membuat Hun Yu serta Jiu Feng kini mengatakan, sepertinya pohon purba Bodhisattva ini memang sengaja melindungi Xiaoyan. Keberuntungan macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh bocah ini? Pada akhirnya Hun Yu dan juga Jiu Feng jelas menyadari meskipun semua orang di tempat ini bergabung dan melancarkan serangan habis-habisan pada pohon purba Bodhisattva untuk membangunkan Xiaoyan, mereka masih tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Terlepas dari seberapa cemburu di dalam hati orang-orang dari klan Hun dan juga Jiu Feng, mereka hanya bisa menonton pada Xiaoyan yang masih terus melakukan pelatihan di bawah perlindungan dari pohon purba Bodhisattva. Suasana di dalam ruangan ini yang sebelumnya suram kini telah berubah menjadi cukup sunyi. Ada dua pihak yang tidak saling berhadapan dan kelompok lain yang tidak termasuk dalam tiga faksi besar. Mereka tidak berani ikut campur di dalam masalah antara klan Hun, klan Gu, dan juga suku Pinik Iblis Surgawi. Mereka mengambil posisi berdiri yang cukup jauh dari ketiga faksi itu. Gu Qingyang melirik pada kelompok dari Hun Yu sebelum akhirnya dia menoleh pada Sun sambil mengatakan, pohon kuno Bodhisattva ini tampaknya memiliki kesan yang cukup baik terhadap Xiaoyan. Aku ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dalam keadaan normal, Xiaoyan seharusnya juga telah terjatuh ke dalam ilusi. Sun menganggukkan kepalanya kemudian dia mengatakan, sepertinya tidak mungkin bagi kita semuanya bisa meninggalkan tempat ini. Aku sudah mencoba sebelumnya, tapi diriku masih tetap tidak bisa merobek celah spasial sekecil apapun, dan aku khawatir bahwa kita hanya bisa menunggu sampai kakak Xiaoyan terbangun. Gu Qingyang pun menganggukkan kepalanya dan sebelumnya dia juga telah melakukan upaya untuk bisa keluar dari dalam ruangan yang telah diciptakan oleh pohon kuno Bodhisattva. Namun tempat ini benar-benar terkunci dengan rapat. Meskipun Gu Qingyang telah menggunakan seluruh kekuatan, dia masih tidak mampu menciptakan riak sekecil apapun pada tempat ini. Cailin yang sejak tadi diam saja sekarang juga telah mulai berbicara. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, dan setidaknya kekuatan hidup yang berada di tempat ini cukup padat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menunggu beberapa saat. Namun kita tetap harus waspada dan juga berhati-hati terhadap orang-orang itu selama periode waktu ini. Sun dan juga Gu Qingyang menganggukkan kepalanya dan dia cukup setuju dengan ucapan Cailin. Hun Yu dan juga kelompoknya jelas memiliki beberapa pikiran buruk. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan mengalami reinkarnasi dan juga pengetahuan dari pohon kuno Bodhisattva, terutama karena sebenarnya seperti yang tertulis di dalam buku catatan kuno, seseorang yang telah mendapatkan pengalaman reinkarnasi dan juga pengetahuan dari pohon kuno Bodhisattva di masa depan nanti, mereka akan memiliki potensi bisa mencapai tahap Dodi. Mengingat kedua belah pihak, yaitu klan Hun dan juga suku Pinik Iblis Surgawi adalah musuh dari Xiaoyan, bagaimanapun juga mereka tidak ingin Xiaoyan bisa mencapai tahap itu. Konsep waktu yang berada di dalam ruangan yang diciptakan oleh pohon purba Bodhisattva ini benar-benar tidak jelas. Semua orang masih bisa merasakan ketakutan luar biasa akibat ilusi yang sebelumnya mereka alami, dan kali ini setiap orang telah menjadi waspada
Mereka cukup ketakutan jika sekali lagi terjebak di dalam ilusi seperti itu, karena sangat mustahil untuk bisa membedakan mana kenyataan dan juga mana yang palsu. Sambil terus menunggu dan juga tidak bisa keluar dari tempat ini, semua orang secara bertahap mulai memasuki kondisi pelatihan, karena energi yang berada di dalam ruangan ini yang diciptakan oleh pohon purba bodhisattva dipenuhi dengan kekuatan hidup yang cukup besar. Hal tersebut merupakan suplemen yang cukup luar biasa untuk menambahkan kekuatan di dalam tubuh masing-masing. Terlebih lagi, energi yang berada di dalam ruangan ini juga mampu menyembuhkan luka yang bahkan sangat tersembunyi di dalam tubuh seseorang. Oleh karenanya, banyak orang tidak menyia-nyiakan waktu dan melakukan pelatihan di dalam tempat ini. Namun tentu saja, Sun Er telah memerintahkan beberapa orang-orangnya untuk tetap memantau kelompok dari Hun Yu dan juga Jiu Feng selama mereka melakukan pelatihan. Jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kelompok dari Sun Er telah bersiap untuk melakukan pertarungan. Namun Hun Yu dan juga Jiu Feng mengerti bahwa tindakan gila apapun tidak ada gunanya di dalam tempat ini. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan serangan dan hanya bisa menunggu Xiaoyan keluar dari dalam pohon purba bodhisattva. Waktu pun terus berjalan. Sekitar 1 bulan telah dilalui oleh banyak orang di dalam tempat ini. Pohon purba bodhisattva masih tidak menunjukkan aktivitas apapun selama 1 bulan ini. Sementara Xiaoyan juga masih duduk dengan tenang, matanya terpejam seolah-olah dia seperti patung. Bahkan aura dari dalam tubuh Xiaoyan kali ini juga telah menghilang dari indera banyak orang. Kadang-kadang kelompok dari Sun Er akan merasakan panik yang luar biasa di dalam hati mereka. Namun untungnya mereka masih bisa mempertahankan pemikiran yang cukup rasional dan tidak melakukan apapun untuk mengganggu pelatihan Xiaoyan. Meskipun kelompok dari Sun Er masih tetap mempertahankan akal sehat mereka, namun orang lain terlihat cukup gelisah dan mulai gila berada di dalam tempat ini, karena mereka merasa tempat ini merupakan sebuah penjara yang telah mengurung dan juga tidak akan pernah membiarkan satupun orang bisa keluar dari dalam tempat ini. Hal itu berlanjut selama 7 hari kemudian. Beberapa orang pada akhirnya tidak bisa menahan kegilaan di dalam hati mereka. Tatapan matanya dipenuhi dengan kemarahan, dan kali ini mereka telah bersiap untuk melakukan pertarungan dengan pohon purba bodhisattva. Baru saja kelompok dari Jiu Feng dan juga Hun Yu akan melakukan hal ini, Xiaoyan yang berada di dalam pohon purba bodhisattva, tubuhnya tiba-tiba saja bergetar. Matanya yang selama ini tertutup langsung terbuka secara perlahan. Hal itu membuat banyak orang yang telah melihatnya menjadi cukup kaget. Tiba-tiba saja seluruh ruangan ini menjadi berfluktuasi ketika Xiaoyan membuka matanya di dalam pohon purba bodhisattva. Kali ini semua orang bisa melihat raut wajah dari Xiaoyan yang tampaknya merupakan orang yang sangat berpengalaman dan sudah hidup dalam jangka waktu lama di dunia ini. Perasaan seperti itu berasal dari dalam jiwa dan tidak mungkin untuk bisa ditiru. Sun Er ketika melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya telah membuka matanya, raut wajahnya kini telah dipenuhi dengan kegembiraan, yang kemudian Sun Er mengatakan, "Kakak Xiaoyan." Sementara kelompok dari Hun Yu hanya bertukar pandang satu sama lain. Mereka juga bisa merasakan perasaan yang berbeda, yang kemudian Hun Yu pun mengatakan, tatapan mata dari Xiaoyan benar-benar mampu menembus jiwa orang lain. Karena saat ini yang dirasakan oleh Hun Yu adalah seolah-olah jiwa mereka telah terguncang ketika melihat pada Xiaoyan yang baru saja membuka matanya. Perasaan seperti ini dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi cukup sunyi, dan mata semua orang masih terfokus pada Xiaoyan yang hingga detik ini masih belum keluar dari pohon kuno bodhisattva. Mereka semuanya hanya mengetahui dari dalam buku catatan kuno, bagi siapapun yang berlatih di bawah pohon kuno bodhisattva akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi banyak orang tidak mengetahui perubahan seperti apa yang akan dialami oleh seseorang di dalam pelatihan seperti ini. Xiaoyan yang masih berada di dalam pohon kuno bodhisattva memiliki ekspresi di raut wajahnya yang terlihat cukup linglung. Tatapan matanya ini melihat pada semua orang yang ada di depan sana, dan akhirnya mata Xiaoyan berhenti ketika melihat kelompok dari Sun Er. Tiba-tiba saja Xiaoyan pun berkata, "Sun,
Sun-er. Suara ini terasa cukup serak dan juga berat yang perlahan-lahan dikeluarkan oleh Shoyen dari dalam pohon kuno Bodhisattva. Ekspresi siapapun yang mendengar suara dari Shoyen langsung berubah dalam sekejap. Nada suara Shoyen benar-benar berbeda dari suara sebelumnya. Dan kali ini, ekspresi raut wajah Shoyen terlihat cukup tua dan juga berpengalaman. Akhirnya, hal seperti itu secara perlahan ditarik dan menghilang karena sebenarnya telah masuk jauh ke dalam jiwa Shoyen. Setelah ekspresi tua dan juga berpengalaman itu menghilang, kali ini Shoyen menghirup udara yang berwarna hijau. Segera setelah itu dia berdiri dan secara perlahan melangkah maju. Di depan tatapan mata banyak orang, sebuah riak kali ini langsung terbentuk di pohon kuno Bodhisattva ketika tubuh Shoyen menyentuhnya. Riak ini langsung berubah menjadi seperti cairan dan tiba-tiba saja Shoyen benar-benar keluar dari dalam pohon purba Bodhisattva. Dia meregangkan pinggangnya dengan cukup malas yang kemudian mengatakan, akhirnya aku bisa keluar juga. Sun-er dengan cepat melangkah maju menuju tempat Shoyen. Kemudian dia mengatakan, kakak Shoyen, apakah kau baik-baik saja? Shoyen menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, aku baik-baik saja. Tangannya tanpa sadar menyentuh rambut halus dari Sun-er. Dan kali ini ada sebuah kegembiraan muncul di raut wajah Shoyen. Di mata orang lain, Shoyen hanya terlihat seperti menghabiskan waktu selama 1 bulan di dalam pohon kuno Bodhisattva. Namun sebenarnya di dalam sana Shoyen telah mengalami 100 reinkarnasi. Jika saja pikirannya tidak kuat, kemungkinan Shoyen akan tersesat di dalam reinkarnasi tersebut. Dan untungnya dengan sebuah pengalaman yang luar biasa serta keteguhan hati yang kuat, Shoyen bisa kembali keluar dari dalam pohon kuno Bodhisattva. Dalam kurun waktu 1 bulan yang cukup singkat ini sebenarnya Shoyen telah mengalami terlalu banyak nyawa dan juga banyak kematian yang telah dia hadapi. Tingkat bahaya seperti ini jelas tidak berbeda dengan Shoyen yang seolah-olah bertarung dengan elit Doseng yang asli. Sun-er hanya terus memandangi Shoyen yang ada di hadapannya, namun dia tidak menyadari apa yang dipikirkan oleh Shoyen. Namun Sun-er yakin bahwa selama 1 bulan ini Shoyen telah mengalami pelatihan yang cukup keras dan juga tidak mudah. Karena Shoyen tidak mau mengatakan hal yang lebih banyak, Sun-er juga terdiam dan tidak banyak bertanya. Detik berikutnya Shoyen menoleh. Ada pohon purba Bodhisattva yang ada di belakangnya. Kemudian dia menangkupkan 2 tangannya sambil mengatakan, terima kasih banyak. Pohon purba Bodhisattva yang selama ini terdiam langsung bergoyang dan juga mengeluarkan suara gemerisik, seolah-olah dia menyambut ucapan terima kasih dari Shoyen. Hal seperti ini membuat semua orang yang bisa melihatnya langsung merasa kagum karena sebenarnya pohon kuno Bodhisattva memiliki kecerdasan. Namun pohon ini tidak mau berinteraksi dengan orang lain selain Shoyen. Gu Qingyang tiba-tiba saja berjalan menuju ke arah Shoyen, lalu dia bertanya dengan lembut, Shoyen, auramu sepertinya aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Apakah sebenarnya kau telah berada di tahap Banseng? Shoyen hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, bagaimana bisa semudah itu untuk memasuki tahap Banseng? Shoyen tidak berbohong karena hingga detik ini dia memang belum melakukan terobosan ke tahap Banseng. Namun Shoyen sudah berada di puncak perubahan ke-9 dari level Dosun. Tentu saja dalam waktu 1 bulan ini Shoyen telah mencapai tingkat di mana hal itu tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang lain dalam kurun waktu 10 tahun di dalam pelatihan. Kecepatan ini benar-benar cukup mengejutkan. Namun Shoyen mengetahui dengan jelas jika di mata orang lain dia hanya berlatih 1 bulan. Namun bagi seorang Shoyen rasanya adalah 1 abad. Seolah-olah 1 abad ketika melakukan pelatihan di dalam pohon purba Bodhisattva. Shoyen benar-benar telah memperbaiki doki di dalam tubuhnya dan berulang kali melakukan kompres yang cukup kejam. Barulah kemudian doki di dalam tubuh Shoyen bisa meningkat dan mencapai perubahan ke-9 dari puncak kelas Dosun. Kecepatan seperti ini tidak bisa dianggap cepat dan sebaliknya itu relatif lambat. Namun Shoyen juga sangat berhati-hati dengan kekuatan yang dia peroleh dari 0.
Bahkan, kekuatan yang dia dapatkan dari pelatihan reinkarnasi ini telah berulang kali ditekan oleh Xiaoyan. Dia tidak akan pernah berani membiarkan kekuatan itu melambung terlalu banyak. Jika tidak, maka di masa depan nanti Xiaoyan akan merasakan kesulitan ketika ingin menembus ke level yang lebih tinggi. Gu Qingyang hanya terkejut ketika dia melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Namun, Gu Qingyang saat ini hanya bisa tersenyum tanpa daya. Dia benar-benar tidak mengetahui Xiaoyan yang sekarang sudah berada di level apa. Tatapan mata Xiaoyan tiba-tiba saja melihat pada kelompok Hunyu dan juga Jiu Feng. Mereka buru-buru mengeluarkan dogi dari dalam tubuh dan sebuah kehati-hatian telah muncul di dalam hati kelompok Jiu Feng dan juga Hunyu. Mereka telah bersiap jika saja Xiaoyan akan melakukan serangan secara diam-diam. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum dengan penuh ejekan ketika melihat ketegangan di raut wajah dari kelompok Hunyu dan juga Jiu Feng. Jika Xiaoyan melakukan pertarungan dengan kelompok mereka sebelum dirinya memasuki pohon kuno Bodhisattva, maka Xiaoyan kemungkinan tidak akan pernah bisa mengalahkan kelompok itu. Namun saat ini situasinya telah berbeda. Kelompok dari Jiu Feng dan juga Hunyu sudah bukan ancaman bagi seorang Xiaoyan. Melihat senyum penuh ejekan dari seorang Xiaoyan membuat Hunyu dan juga Jiu Feng hanya bisa mengepalkan tinju mereka. Sementara Hunyu, ekspresi raut wajahnya kini telah berubah menjadi cukup gelap dan dia bisa merasakan bahaya yang luar biasa dari seorang Xiaoyan. Selain orang gila di dalam klan Hun itu, Xiaoyan yang ada di hadapannya sekarang merupakan orang kedua dari generasi yang sama yang bisa memberikan perasaan berbahaya terhadap seorang Hunyu. Di sisi lain, ekspresi di raut wajah dari Jiu Feng juga telah berubah menjadi cukup suram, yang kemudian dia mengatakan, bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di dalam pohon kuno Bodhisattva. Jika aku tahu Xiaoyan akan mendapatkan keuntungan seperti ini, saat itu aku tidak akan menahan diri untuk langsung bertarung dengannya. Dan masalah seperti ini kemungkinan saja tidak akan terjadi. Namun Jiu Feng dan juga yang lainnya, mereka semuanya yang berada di dalam ruangan ini tidak menyadari bahwa sebenarnya yang bisa mengeluarkan mereka semuanya dari dalam mode ilusi merupakan Xiaoyan yang telah menghilangkan emosi negatif dari pohon purba Bodhisattva. Jika Xiaoyan tidak melakukan hal itu, maka mereka semuanya hanya akan terjebak di dalam ilusi selamanya, yang kemudian berubah menjadi seperti boneka bangseng yang mereka lawan saat itu. Tiba-tiba saja pohon kuno Bodhisattva bergetar. Cahaya hijau kali ini telah dilemparkan dari dalamnya yang langsung mengambang di udara. Melihat hal ini, kelompok dari Hunyu dan juga Jiu Feng buru-buru bergerak untuk mundur. Mereka waspada, siapa tahu itu merupakan serangan yang akan diluncurkan oleh pohon kuno Bodhisattva. Namun detik berikutnya, titik-titik cahaya hijau yang telah mengambang kali ini telah berubah menjadi benih yang berwarna hijau tersebar di langit. Semua orang ketika melihat hal tersebut terlihat cukup terkejut, yang kemudian mereka mengatakan sebenarnya itu merupakan benih Bodhisattva. Kelompok dari Hunyu dan juga Jiu Feng tanpa sadar mereka juga langsung mengatakan, benar, itu semuanya merupakan benih Bodhisattva. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya pohon purba Bodhisattva akan memuntahkan lebih dari 20 benih Bodhisattva yang sangat langka di dunia ini. Mata banyak orang segera dipenuhi dengan keserakahan, yang kemudian mereka pun mengatakan, rebut benda itu. Kelompok dari Jiu Feng dan juga Hunyu menjadi kelompok pertama yang melakukan pergerakan untuk mengambil benih Bodhisattva yang melayang di udara. Namun, Xiaoyan yang melihat hal tersebut hanya bisa tersenyum dengan penuh ejekan. Detik berikutnya, Xiaoyan melambaikan tangannya dan memberikan isyarat pada benih Bodhisattva yang ada di langit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh benih Bodhisattva itu pun meluncur ke arah Xiaoyan. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada pohon purba Bodhisattva. Dia kemudian mengatakan, terima kasih banyak atas hadiah yang kau berikan, saudara Bodhisattva. Xiaoyan menjentikan jarinya. Beberapa benih kuno Bodhisattva kini telah melesat dan muncul di hadapan Sun Er, Cailin, Gu Qingyang, dan juga anggota kelompoknya. Hal ini membuat Gu Qingyang, Gu Xing, dan juga beberapa orang memandang benih kuno Bodhisattva yang ada di hadapannya, kemudian melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, kakak Xiaoyan, terima kasih banyak. Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan, hal seperti ini tidak menjadi masalah.
Detik berikutnya tatapan mata Soyen melihat pada kelompok yang lainnya yang juga telah berada di dalam tempat ini. Dia juga menjentikan jarinya dan dua benih bodhisatwa ini telah terbang lalu berhenti di depan beberapa ahli yang cukup netral. Ahli ini tidak memiliki permusuhan dengan Soyen dan mereka juga tidak ingin ikut campur antara masalah Soyen dengan suku Benik Iblis Surgawi serta klan Hun. Tindakan dari Soyen membuat beberapa ahli menjadi cukup terkejut, namun mereka buru-buru meraih benih bodhisatwa yang ada di hadapannya, kemudian menangkupkan dua tangannya dan memberikan rasa terima kasih terhadap Soyen. Kelompok dari Hun Yu dan juga Jiu Feng saat ini melihat pada Soyen yang sedang membagikan benih bodhisatwa. Ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup muram dan ada sebuah kemarahan dalam tatapan mata orang-orang dari Hun Yu dan juga Jiu Feng. Pada akhirnya, Jiu Feng tidak mampu mengendalikan amarahnya sendiri. Dia langsung berteriak pada Soyen, "Cabingan, Soyen, sebenarnya kau cari mati." Mendengar teriakan dari Jiu Feng, Soyen hanya bisa menoleh, yang kemudian dia bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa dari seorang Jiu Feng. Tatapan mata Soyen ini telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat pada Jiu Feng. Hal ini membuat Jiu Feng tiba-tiba saja merasakan hawa dingin yang luar biasa dan dia juga telah merasakan ketakutan di dalam hatinya. Selanjutnya, sambil menekan niat membunuh di dalam hatinya sendiri, Jiu Feng kembali mengatakan, "Soyen, kita semuanya telah memasuki pohon kuno bodhisatwa ini secara bersama-sama dan telah mengalami begitu banyak rintangan. Namun, kau sekarang berencana untuk mengambil semua benih bodhisatwa. Bukankah hal tersebut terlalu tidak masuk akal?" Soyen hanya tertawa terbahak-bahak, kemudian diam jawabnya, "Tidak masuk akal. Aku khawatir ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kau seharusnya berpikir terlebih dahulu sebelum kau mengepalkan tinjumu." Soyen dengan jelas menyadari jika bukan karena kekuatannya yang telah melonjak, kemungkinan Jiu Feng saat ini sudah melakukan serangan terhadap Soyen yang kemudian dengan paksa mengambil benih bodhisatwa yang ada di tangannya. Tatapan mata dari Jiu Feng ini telah langsung berkedut. Keinginan membunuh di dalam hatinya langsung ditekan dan dia tidak jadi memberikan serangan terhadap Soyen. Sebaliknya, tatapan mata dari Jiu Feng segera melihat pada Hun Yu yang ada di sebelahnya, kemudian mengatakan, "Saudara Hun Yu, jangan katakan padaku bahwa dirimu dengan senang hati membiarkan Soyen mengambil semua benih bodhisatwa. Sama saja hal tersebut membuat usaha kita selama ini menjadi sia-sia." Ekspresi di raut wajah dari Hun Yu masih terlihat cukup tenang dan dia tidak menjawab perkataan dari Jiu Feng. Sebaliknya, tatapan mata dari Hun Yu melihat pada Soyen dan dia memiliki amarah serta keinginan membunuh yang cukup besar. Hun Yu lalu mengatakan, "Soyen, bagikan 8 benih bodhisatwa yang ada di tanganmu pada klan Hun milikku dan juga pihak dari suku Benik Iblis Surgawi untuk mengakhiri masalah ini." Soyen hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia membuka tangannya untuk menghitung benih bodhisatwa yang berada di dalam genggaman tangan Soyen. Hal ini hanya tersisa 11 saja. Jika dia memberikan 8 benih bodhisatwa kepada mereka, maka Soyen hanya akan memiliki sisa 3 saja. Sesuatu seperti ini merupakan hal yang tidak akan pernah dilakukan oleh Soyen. Apalagi benih bodhisatwa ini bisa meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke tahap Daoseng. Bahkan jika benih bodhisatwa ini digunakan untuk membuat pil obat tingkat ke-8, hal itu bisa memanggil pil petir 9 warna dan orang-orang yang berada di puncak Daosun akan menjadi gila ketika melihat pil seperti itu. Apalagi jika Soyen benar-benar memberikan benih bodhisatwa ini pada Hun Yu dan juga Jiu Feng, maka sama saja Soyen akan membiarkan musuh mereka bisa meningkatkan kekuatan dan hal itu akan menimbulkan masalah sendiri bagi seorang Soyen. Dengan cukup santai, Soyen menggelengkan kepalanya yang kemudian dia mengatakan, "Aku menolak untuk membagikan benih bodhisatwa ini pada kalian." Dalam sekejap, suasana di dalam tempat ini telah berubah menjadi cukup tegang dan semua orang mengetahui bahwa masalah hari ini tidak akan pernah berakhir dengan cukup damai. Ekspresi dari Hun Yu juga telah dipenuhi dengan kemarahan ketika dia mendengar ucapan dari Soyen. Lalu Hun Yu memelotot pada Soyen sambil mengatakan, "Jika begitu, aku hanya bisa membunuhmu dan merebut benih bodhisatwa itu." Baru saja Hun Yu mengatakan hal tersebut, kelompoknya dan juga para ahli dari suku Benik Iblis Surgawi, mereka secara bersamaan mengeluarkan doki tanpa bisa menahan diri lagi. Tubuhnya kali ini langsung bergerak
untuk mengepung Xiaoyan. Ekspresi di raut wajah Sun Er telah berubah menjadi cukup jelek ketika Clan Hun dan juga suku Penik Iblis Surgawi telah mengepung Xiaoyan dan tidak segan-segan untuk melancarkan serangan dengan kekuatan penuh. Gu Qingyang tiba-tiba saja berteriak, "Hun Yu, apakah kau benar-benar berencana untuk memulai perang besar antara Klan Gu dan juga Klan Hun?" Ucapan dari Gu Qingyang itu hanya membuat Hun Yu tertawa, lalu mengatakan, "Hahaha, perang besar. Klan Hun milikku selama ini tidak pernah takut dengan Klan Gu milikmu. Kita sebenarnya telah membuat kalian hidup di dalam kedamaian dalam jangka waktu yang cukup lama. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sebenarnya Klan Hun tidak berani menyentuh Klan Gu milikmu?" Tatapan mata dari Hun Yu kembali melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia pun mengatakan, "Xiaoyan, namamu baru-baru ini memang telah beredar dan cukup terkenal di dalam Klan Hun milikku. Bahkan Tianxun keempat telah gagal untuk menangkap dirimu. Pada saat itu, aku sudah memberitahu mereka semuanya untuk langsung bertindak tegas dan jangan bermain-main. Tapi orang-orang tua itu tidak pernah mempedulikan kata-kataku. Barulah ketika mereka dikalahkan olehmu, pada akhirnya mereka menyadari kesalahan yang telah diperbuat oleh mereka sendiri." Namun, aku pikir saat ini diriku harus mengakhirimu dengan kekuatanku sendiri. Sebuah doki hitam yang pekat tiba-tiba saja dikeluarkan dari dalam tubuh Hun Yu, dan hal ini melesat ke segala arah, membentuk gelombang yang cukup menakutkan dari dalam tubuhnya. Ekspresi serius telah muncul di raut wajah dari kelompok Sun Er ketika mereka bisa merasakan riak energi yang cukup mengerikan terpancar dari dalam tubuh Hun Yu. Mereka mengetahui bahwa Hun Yu ini memiliki peringkat 3 teratas di dalam generasi muda Klan Hun, dan dia cukup merepotkan untuk dihadapi. Hun Yu kemudian melihat pada Jiu Feng sambil mengatakan, "Serahkan Xiaoyan padaku. Saudara Jiu Feng, kau serta yang lainnya akan melawan kelompok dari Klan Gu dan juga teman-teman dari Xiaoyan." Mendengar ucapan dari Hun Yu membuat Jiu Feng langsung menganggukkan kepalanya. Dia melirik pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Aku sebenarnya ingin menghadapi Xiaoyan di dalam pertempuran, tapi karena saudara Hun Yu telah mengatakan hal itu, maka aku akan menyerahkannya padamu." Hun Yu tiba-tiba saja mengatakan, "Serang!" Pada akhirnya kelompok dari Hun Yu dan juga kelompok dari Jiu Feng ini langsung mengeluarkan serangan terhadap Xiaoyan dan juga yang lainnya. Berbagai serangan doki ini telah dilemparkan pada kelompok Xiaoyan dan juga Sun Er. Menghadapi serangan seperti itu, kelompok dari Sun Er pun langsung melambaikan lengan baju. Mereka juga langsung mengeluarkan serangan doki dari dalam tubuhnya, lalu memusnahkan banyak serangan yang telah dikirimkan oleh kelompok Hun Yu serta kelompok Jiu Feng. Selanjutnya, Sun Er menoleh pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Kakak Xiaoyan, biarkan aku saja yang melawan Hun Yu." Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Kalian tidak perlu repot-repot untuk melakukan hal itu. Yang perlu kalian lakukan hanyalah berurusan dengan kelompok Jiu Feng serta lainnya. Para ahli netral kemungkinan mereka tidak akan terlibat di dalam masalah setelah menerima benih bodhisatwa yang aku berikan. Oleh karena itu, kita seharusnya bisa menangani orang-orang dari kelompok Hunya dan juga Jiu Feng meskipun jumlah mereka banyak." Sun Er setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, jika begitu kakak Xiaoyan, kau harus berhati-hati." Xiaoyan tersenyum. Dia kemudian mengambil langkah untuk maju dan secara perlahan telah keluar dari kepungan orang-orang suku Penik Iblis Surgawi dan juga Klan Hun. Setelah Xiaoyan keluar dari dalam lingkaran kepungan ini, pada akhirnya kelompok dari Klan Hun dan juga Penik Iblis Surgawi kembali mengepung pada kelompok Sun Er. Sambil melihat Xiaoyan yang ada di hadapannya, Hun Yu pun sekarang tersenyum lalu mengatakan, "Batu giok Dewa Kuno Tose seharusnya berada di tanganmu, bukan?" Mendengar hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa tertawa yang kemudian dia menjawabnya, "Benda itu memang ada di tanganku. Apakah kau menginginkannya? Ambillah jika kau memiliki kemampuan." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu membuat Hun Yu segera menyipitkan matanya. Ekspresi gelap kini telah muncul di raut wajah Hun Yu dan dia tiba-tiba saja tersenyum dengan bengis, memiliki niat membunuh yang cukup besar. Hun Yu lalu mengatakan, "Xiaoyan, kau benar-benar memiliki lidah yang cukup tajam." Xiaoyan hanya bisa melihat pada Hun Yu yang kemudian dia menjawabnya, "Berhentilah kau bermain-main seperti ini. Karena itu tidak berguna di hadapanku." Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan pun mengayunkan tinjunya ke arah samping dan energi panas kini langsung membentur ruang kosong itu. Sosok dari Hun Yu tiba-tiba saja keluar dari dalam ruang kosong dengan raut wajah yang dipenuhi keterkejutan. Dan sebenarnya
Hunyu yang berada di hadapan Xiaoyan hanyalah sebuah bayangan, sementara Hunyu yang asli telah melancarkan serangan dari arah samping yang kemudian serangan tersebut digagalkan oleh Xiaoyan menggunakan energi panas. Detik berikutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada raut wajah Hunyu yang terlihat cukup suram. Dia menggelengkan kepalanya yang kemudian Xiaoyan mengambil langkah untuk maju. Aura yang cukup luar biasa mengerikan ini langsung melonjak dari dalam tubuh Xiaoyan dan pada akhirnya menyapu seluruh tempat ini yang membuat banyak orang menjadi cukup kaget dengan aura yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan. Ekspresi para ahli netral yang berada di kejauhan pun berubah menjadi cukup ketakutan, yang kemudian mereka mengatakan sebenarnya Xiaoyan telah berada di tahap 9 perubahan puncak Daosun. Sementara wajah dari Hunyu kali ini juga telah berkedut, ekspresinya juga telah berubah menjadi cukup jelek. Barulah Hunyu mengerti kenapa Xiaoyan tidak takut sama sekali dengannya, karena sebenarnya kekuatan dari Xiaoyan sudah jauh melampaui seorang Hunyu. Namun Hunyu menekan ketakutan di dalam dirinya, kemudian dia mengatakan, jadi bagaimana jika kekuatanmu sudah berada pada 9 perubahan puncak Daosun? Apakah kau pikir aku takut padamu? Dalam waktu yang cukup singkat, Hunyu membentuk segel di tangannya, dan kali ini tato Clan Hun telah muncul di dahi dari Hunyu, yang tiba-tiba aura di dalam tubuh Hunyu pun langsung melonjak menjadi 8 perubahan kelas Daosun. Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, kau hanya berada di 8 perubahan Daosun. Sayangnya kekuatan seperti itu masih belum cukup. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Hunyu tertawa dengan keras, lalu mengatakan, kita akan segera mengetahuinya apakah itu cukup atau tidak setelah bertukar pukulan. Segel di tangan Hunyu sekali lagi telah diubah. Doki yang dingin kini dikeluarkan dari dalam tubuhnya, yang kemudian hal itu berubah menjadi telapak tangan raksasa. Hunyu berteriak dengan marah, telapak tangan penghancur jiwa. Serangan telapak tangan raksasa ini segera melesat ke arah Xiaoyan yang berisi dengan doki gelap dan juga dingin. Hunyu mengerti jika dia ingin mengalahkan Xiaoyan, maka harus mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia miliki. Namun melihat serangan dari seorang Hunyu membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, aku sudah mengatakan bahwa kekuatanmu masih belum cukup untuk bisa mengalahkan diriku. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan mengambil 2 langkah maju. Dia sekarang telah berada di hadapan serangan telapak tangan raksasa milik Hunyu. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengeluarkan api yang cukup panas dari dalam telapak tangan kanannya, yang dengan lembut dihantamkan pada telapak tangan hitam raksasa milik Hunyu. Akhirnya sebuah retakan ini telah muncul di telapak tangan hitam raksasa. Banyak orang menjadi cukup tercengang karena mereka semuanya mengetahui bahwa sebenarnya serangan Hunyu ini merupakan serangan penuh. Namun hal itu masih dengan mudah dibuat retak oleh sentuhan telapak tangan Xiaoyan yang dilapisi dengan api. Detik berikutnya, telapak tangan hitam raksasa milik Hunyu benar-benar hancur berkeping-keping. Bagaimanapun juga, kekuatan Xiaoyan berada di level yang berbeda dan dia jauh di atas Hunyu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan melenyapkan kelompok dari Hunyu dan juga Jiu Feng di dalam tempat ini? Karena Xiaoyan memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.